Timnas mengalami kebangkitan. Sepak bola Indonesia sedang mengalami kebangkitan. Setelah sekian lama menanti, harapan untuk lolos ke Piala Dunia 2026 semakin nyata. Dengan peringkat FIFA yang terus meningkat, kita semua bertanya-tanya, mungkinkah Timnas Indonesia meraih peringkat 4 dan melaju ke putaran berikutnya? Atau justru mampu finish di peringkat kedua dan langsung lolos kualifikasi Piala Dunia 2026? Dulu, sepak bola Indonesia seringkali menjadi bahan olok-olok. Kekalahan demi kekalahan menghantui langkah Timnas. Namun, di balik kegelapan selalu ada secercah harapan. Apa yang membuat Timnas Indonesia bisa bangkit? Ada beberapa faktor kunci yang berkontribusi pada kesuksesan ini. Kehadiran pelatih berkualitas yang mampu meramu strategi jitu, dukungan penuh dari Federasi Sepak Bola dan pemerintah, dan semangat juang para pemain yang tak kenal lelah. Satu persatu prestasi diraih Timnas Indonesia. Kemenangan-kemenangan beruntun membuat kepercayaan diri para pemain semakin meningkat. Tak hanya di level domestik, Timnas Indonesia juga mulai diperhitungkan di kancah internasional. Kebangkitan Timnas Indonesia ini menjadi bukti bahwa dengan kerja keras dan semangat yang tinggi, kita bisa mencapai apa saja. Harapannya, prestasi ini bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berprestasi di bidang sepak bola. Masa depan sepak bola Indonesia terlihat cerah. Mari kita dukung terus Timnas Indonesia agar bisa meraih prestasi yang lebih tinggi lagi. Satu untuk semua, semua untuk Indonesia. Meroketnya peringkat FIFA Timnas Indonesia. Enaknya punya timnas yang jago. Mungkin itulah yang kita rasakan saat ini sebagai penggemar sepak bola tanah air. Sejarah baru kembali ditulis oleh Timnas Indonesia. Kemenangan gemilang atas Arab Saudi di Stadion Gelora Bung Karno membawa berkah yang luar biasa. Garuda Nusantara berhasil meroket ke peringkat 125 FIFA. Kemenangan 2-0 atas Arab Saudi bukanlah kemenangan biasa. Ini adalah bukti nyata bahwa sepak bola Indonesia sedang mengalami kebangkitan. Strategi jitu Shin Tae-yong, semangat juang para pemain, dan dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia menjadi kunci keberhasilan ini. Mari kita ulas lebih dalam pertandingan tersebut. Dominasi Indonesia di lini tengah, ketajaman lini depan, dan solidnya pertahanan membuat Arab Saudi kesulitan mengembangkan permainan. Kemenangan ini juga membuktikan bahwa Timnas Indonesia mampu bersaing dengan tim-tim kuat di Asia. Naiknya peringkat FIFA ini tentu membawa dampak yang sangat positif bagi sepak bola Indonesia. Selain meningkatkan kepercayaan diri para pemain, prestasi ini juga akan menarik minat investor dan sponsor untuk lebih mendukung perkembangan sepak bola nasional. Ini juga menjadi bukti bahwa sepak bola Indonesia semakin diakui di kancah internasional. Kemenangan ini hanyalah awal dari perjalanan panjang Timnas Indonesia. Dengan potensi yang dimiliki, kita berharap Timnas Indonesia dapat terus meraih prestasi yang lebih baik lagi di masa depan. Dukungan dari seluruh rakyat Indonesia sangatlah penting untuk mewujudkan mimpi kita menjadi negara sepak bola yang disegani di Asia. Optimis namun realistis. Di antara 5 tim lawan Timnas Indonesia di grup C, hanya Cina dan Bahrain yang secara level dekat dengan Garuda. Saat ini, Timnas Indonesia berada di peringkat 125 FIFA. Sementara Cina di posisi 90 dan Bahrain di urutan 81 FIFA. Sedangkan Arab Saudi ada di peringkat 59, Australia posisi 26, dan Jepang bertengger di 15 besar dunia. Jika saja Timnas Indonesia bisa mencuri poin penuh saat melawan Cina dan Bahrain, maka peluang finish di peringkat ketiga dan keempat cukup besar. Selain bisa mencuri poin dari laga melawan Bahrain dan Cina, Timnas Indonesia sejatinya bisa memberikan perlawanan jika saja bermain di hadapan pendukung sendiri. Jadi, setiap kali bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Timnas Indonesia harus bermain total. Mengapa harus finish ketiga dan keempat jika bisa rebut posisi 2 besar di grup C? Jawabannya sederhana, Jepang dan Australia levelnya berada jauh di atas Timnas Indonesia. Walau memang di sepak bola apapun bisa terjadi, mengalahkan Jepang dan Australia tetaplah sangat sulit. Sejak awal Jepang dan Australia memang sudah dijagokan untuk merebut tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Pengaruh pemain diaspora.
Kehadiran pemain diaspora memberikan warna tersendiri bagi timnas Indonesia. Mereka membawa pengalaman bermain di liga-liga top Eropa dan Asia. Kemampuan teknis dan fisik yang mumpuni membuat mereka menjadi kekuatan tambahan bagi timnas Indonesia. Kolaborasi antara pemain diaspora dan pemain lokal semakin memperkuat lini permainan kita. Timnas Indonesia terus memperkuat diri untuk tampil maksimal di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terbaru Shin Tae-yong membawa pelatih striker baru, Yeom Ki-hun untuk mempertajam lini depan Garuda. Selain itu, program naturalisasi nyatanya masih terus berjalan. Nama Ula Romeni diisukan menjadi target naturalisasi selanjutnya oleh PSSI. Dengan terus memperkuat diri, timnas Indonesia dipercaya akan mampu bersaing dengan Cina, Bahrain, bahkan Arab Saudi agar bisa setidaknya finish ketiga atau keempat. Dito selaku Menpora mengatakan, kehadiran para pemain diaspora yang telah bermain untuk timnas telah membantu menguatkan potensi timnas Indonesia dalam menghadapi pertandingan penting di tingkat mancanegara. Kehadiran mereka sangat penting mengingat Indonesia sedang berjuang mendapatkan tiket langsung ke Piala Asia dan lolos ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dito mengatakan, langkah mendatangkan pemain diaspora bukan hanya sekedar untuk kebutuhan dalam jangka waktu pendek, namun juga visi jangka panjang. Adanya pemain diaspora bisa menambah variasi formasi, serta meningkatkan edukasi positif dan kompetisi yang sehat guna mendorong prestasi yang lebih baik bagi sepak bola Indonesia. Mohon dukungan kalian dengan cara like, share dan subscribe video ini, supaya tidak ketinggal video-video terbaru dari saluran ini. Taktik cerdas Shin Tae-yong. Pelatih Shin Tae-yong telah berhasil mengubah wajah timnas Indonesia di mata dunia. Taktiknya yang disiplin dan modern membuat permainan timnas semakin solid. Ia juga sangat memperhatikan mental pemain. Dengan kepemimpinan yang kuat, Shin Tae-yong mampu memotivasi para pemain untuk memberikan yang terbaik. Sebagai pelatih top dunia, Shin Tae-yong sangat diandalkan dan nyatanya sejauh ini juru taktik asal Korea Selatan itu berhasil membawa timnas Indonesia melaju jauh di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Diharapkan Shin Tae-yong kembali berhasil memberikan hasil positif untuk Garuda. Terlebih kini Shin Tae-yong sudah bisa fokus menangani timnas Indonesia, karena kontraknya sudah pasti diperpanjang PSSI, sehingga ia bisa konsentrasi penuh untuk timnas Indonesia. Semangat juang yang tinggi. Timnas Indonesia sedang berjuang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Mereka telah menunjukkan semangat juang yang tinggi dalam beberapa pertandingan terakhir dan mereka berharap untuk terus berjuang untuk mencapai impian mereka. Timnas Indonesia memiliki banyak pemain muda yang berbakat. Pemain-pemain ini memiliki potensi untuk menjadi pemain top dunia di masa depan. Mereka juga memiliki pelatih yang berpengalaman dan berdedikasi. Timnas Indonesia didukung oleh jutaan penggemar di seluruh Indonesia. Dukungan ini memberikan motivasi tambahan bagi para pemain untuk berjuang lebih keras. Timnas Indonesia memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Mereka harus terus berjuang keras dan percaya pada diri mereka sendiri. Menjadi sorotan dunia. Teriakan kemenangan kita menggema di seluruh penjuru dunia. Timnas Indonesia mampu bersaing di grup C kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga dan menjadi pusat perhatian dunia. Prestasi luar biasa ini membuktikan bahwa sepak bola Indonesia telah mencapai level yang baru. Grup C bukanlah grup yang mudah. Di sini, Timnas Indonesia harus berhadapan dengan tim-tim kuat Asia yang memiliki pengalaman dan kualitas jauh di atas rata-rata. Namun, dengan semangat juang yang tinggi dan taktik yang cerdik, Garuda Nusantara mampu memberikan perlawanan sengit dan meraih hasil yang mengejutkan. Kesuksesan Timnas Indonesia tidak hanya membanggakan, tetapi juga membawa dampak positif yang sangat besar bagi perkembangan sepak bola di Indonesia. Minat masyarakat terhadap sepak bola semakin meningkat, jumlah pemain muda berbakat terus bertambah, dan investasi di bidang sepak bola pun semakin besar. Prestasi Timnas Indonesia telah menginspirasi jutaan orang untuk terus berjuang dan meraih mimpi.
Prestasi gemilang timnas Indonesia tidak luput dari perhatian media internasional. Banyak media ternama di dunia yang memuji penampilan gemilang Garuda Nusantara dan memprediksi masa depan sepak bola Indonesia yang cerah. Hal ini tentu saja membuat kita semakin bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Tantangan dan harapan. Meski begitu, perjalanan menuju Piala Dunia 2026 masih sangatlah panjang. Kita akan menghadapi banyak tantangan berat dari tim-tim kuat di Asia. Namun dengan semangat juang yang tinggi dan dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia, kita yakin timnas Indonesia mampu meraih prestasi yang membanggakan. Meskipun menghadapi banyak tantangan, timnas Indonesia tetap memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Mereka memiliki pemain-pemain muda yang berbakat dan berpotensi untuk menjadi pemain top dunia. Mereka juga memiliki pelatih yang berpengalaman dan berdedikasi. Timnas Indonesia juga didukung oleh jutaan penggemar di seluruh Indonesia. Dukungan ini memberikan motivasi tambahan bagi para pemain untuk berjuang lebih keras. Bagaimana pendapat kalian tentang performa timnas Indonesia sekarang ini? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah.